foto Mr. Robot, dirinya, ibunya, dan Darlene. Kemudian tiba-tiba pintu terketuk. Elliot membukanya yang ternyata itu adalah Mr. Robot yang berkata, "Aku rasa kita harus berbicara." Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode kali ini diawali oleh flashback di mana masa-masa saat Elliot dan ayahnya masih akur. Saat Elliot masih kecil, ayahnya membuka toko elektronik. Lalu tiba-tiba seorang pelanggan datang dengan protes dan marah-marah. Pelanggan itu mengatakan jika dirinya kehilangan uang sebesar $20 dan ia yakin pelakunya adalah Elliot. Ayah Elliot tak yakin dengan perkataan pelanggannya itu dan justru menghiraukannya. Namun pelanggan tersebut meminta kerugian atas perilaku anaknya. Pelanggan itu menjelaskan saat ia selesai membeli sebuah mouse di toko milik ayah Elliot, ia memiliki 3 lembar $10. Dan saat ia keluar, $10 itu hanya tersisa 1 lembar saja. Sementara di belakang dirinya terlihat Elliot yang sedang berdiri. Ia pun yakin jika Elliot lah pelakunya. Tetapi tetap saja ayah Elliot tak menggubris perkataan pelanggannya. Bahkan ketika ia mengancam akan melaporkan hal tersebut pada polisi. Akhirnya karena tak mendapat pertanggungjawaban, pelanggan itu pun pergi dengan berjanji tak akan lagi membeli di toko tersebut. Sesaat pelanggan itu pergi, ayah Elliot menyuruh Elliot untuk keluar dan mengakui perbuatannya. Awalnya Elliot berbohong, tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan 2 lembar $10 dan memberikannya pada ayahnya. Bukannya marah, ayahnya justru menyuruh Elliot untuk memilih sebuah film untuk mereka tonton. Lalu Elliot memilih film Pulp Fiction dan mereka pun berangkat menonton menggunakan uang yang Elliot curi. Dan nama toko ayah Elliot adalah Mr. Robot. Seiring waktu, toko tersebut berganti kepemilikan hingga akhirnya jatuh ke tangan bank milik Evil Corp. Kemudian scene berpindah pada Elliot dan Mr. Robot yang sekarang ia anggap ayahnya sedang berbincang. Di mana Elliot masih tak percaya ayahnya setega itu meninggalkan dirinya selama 20 tahun bersama adiknya Darlene. Ayahnya mengatakan jika ia akan menjelaskan semua apa yang terjadi jika situasinya telah kondusif. Namun Elliot tak ingin mendengarkan hal itu dan justru mengencangkan volume omongannya. Tak ingin terdengar oleh seseorang, ayahnya mencoba menenangkan Elliot. Karena ia sadar jika mereka berdua sedang diikuti oleh seseorang yang tak ingin ayah Elliot hidup. Kemudian ia pun menyuruh Elliot mengikutinya ke sebuah tempat yang bisa memulihkan ingatan Elliot. Lalu scene berpindah pada Angela yang menghampiri kantor pengacaranya. Di sana, Angela disambut baik karena mereka akan segera bisa menuntut Terry Colby atas apa yang Angela usahakan. Namun, maksud kedatangan Angela menghampirinya adalah bukan karena hal tersebut, tetapi ia menginginkan pekerjaan di sana. Karena Angela telah memutuskan untuk resign dari Allsafe. Tetapi pengacaranya mengatakan jika mereka tak pernah membuka lowongan kerja. Dan bahkan jika ada pun Angela takkan mampu untuk bekerja di sini. Akhirnya ia pun menyuruh Angela untuk mencari di tempat lain. Setelah Angela keluar, tiba-tiba ia ditelepon oleh Darlene yang menanyakan Elliot setelah ia tak menemukannya di kantor. Darlene mempunyai firasat jika Elliot akan semakin gila. Maka dari itu ia harus mencegahnya. Kemudian Angela pun memberi lokasi di mana mereka harus bertemu. Alih-alih menolongnya saat bertemu, Angela justru tak mau menolong Darlene. Alasannya karena ia sudah tak mengenali lagi Elliot. Ya,
Elliot sudah benar-benar berubah tak seperti apa yang Angela kenal. Ia pun menyuruh Darlene untuk mengurus urusan itu sendiri dan jangan pernah meminta pertolongan lagi padanya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Darlene. Kembali ke Elliot yang berada di rel kereta api. Ia disuruh mengingat hal-hal yang pernah ia lakukan di rel tersebut dan Elliot mengingatnya, di mana ia pernah memainkan sebuah permainan di sana. Lalu sedikit demi sedikit memori yang tertimbun oleh Elliot mulai kembali hadir. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ayah Elliot merasa jika mereka tengah diikuti. Terlihat dari seseorang lelaki berbadan tinggi memakai kacamata hitam sedang menatapnya. Ayahnya pun mengumpat pada Elliot, tetapi rupanya orang tersebut hanya ingin bertemu dengan pacarnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali berpindah tempat. Lalu, scene beralih pada Tyrell yang kembali bekerja setelah kelahiran anak pertamanya. Saat Tyrell memasuki kantor, tiba-tiba di sana sudah ada direktur utama Evil Corp, yaitu Philip. Ia pun menyuruh Tyrell duduk dan memberi selamat atas kelahiran anak pertamanya. Tanpa banyak basa-basi, Philip pun menjelaskan kronologi di mana Sharon Knowles, istri dari direktur, telah ditemukan tewas. Ia menjelaskan jika polisi sudah mengindikasi kepada Scott dan dirinya bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Tyrell. Meskipun sebenarnya, Philip tak percaya jika Tyrell lah pelakunya. Namun, meskipun hal itu tidak benar, masalah akan tetap ada. Akhirnya, dengan berat hati, Philip memecat Tyrell di perusahaan Evil Corp. Dengan perasaan yang campur aduk, Tyrell memohon pada Philip untuk tak melakukan hal itu. Bahkan, ia pun mengeluarkan reaksi utamanya, yaitu emosi. Ia berteriak pada Philip selaku bosnya. Philip yang mendengar hal itu tak kaget karena ia sudah membayangkan reaksi pertama yang akan Tyrell perlihatkan ketika mendengar perkataannya. Kemudian ia menyuruh Tyrell untuk segera pergi dan mengemasi barangnya. Kembali ke Elliot yang berada di sebuah rumah, di mana rupanya itu adalah rumah yang dahulu ia bersama keluarganya tinggali. Bahkan, Elliot masih mengingat sebuah jendela yang merupakan tempat kejadian ia dijatuhkan oleh ayahnya. Lalu ia pun mengarahkan ayahnya ke jendela tersebut dan bertanya mengapa ayahnya melakukan hal itu. Padahal saat itu usianya masih 8 tahun. Ayahnya mencoba menenangkan Elliot dan akan segera menjelaskannya. Namun Elliot sudah dikendalikan oleh emosi masa lalunya hingga ia melemparkan ayahnya keluar jendela. Sama seperti apa yang pernah ayahnya lakukan padanya. Di satu sisi, saat Angela kembali ke rumah ayahnya di New Jersey, ia diberitahu oleh ayahnya jika ia melihat Darlene. Kaget karena tak mungkin Darlene menyusulnya, ia pun dengan segera menghampiri Darlene, yang ternyata pergi ke tempat di mana rumah dahulu keluarganya. Ia yakin jika Elliot pergi ke sini. Tetapi belum lama mereka di sana, tiba-tiba pemilik rumah aslinya datang, dan mereka berdua pun langsung keluar dari rumah tersebut. Saat menyusuri rumahnya, mereka melihat jendela kamar Elliot terdahulu pecah. Kemudian mereka sangat yakin jika Elliot benar-benar gila. Sementara itu Elliot membawa ayahnya ke sebuah pemakaman. Ayahnya mengatakan jika waktu mereka takkan banyak. Terlebih, terdengar suara teriakan Angela dan Darlene. Ayahnya mengatakan mereka akan memisahkan dirinya dan Elliot. Maka dari itu, ayahnya ingin Elliot mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ayahnya pun menjelaskan jika ia berjanji tak akan meninggalkan Elliot sendiri lagi. Ia berjanji pada Elliot akan selalu berada di sisinya. Dan kata-kata terakhir yang keluar dari mulut ayahnya adalah, "Aku menyayangimu, nak." Lalu tiba-tiba Darlene dan Angela datang. Lalu ayah Elliot pun menghilang. Mereka berdua lalu bertanya, "Kau bicara dengan siapa?" Dan saat Elliot menengok ke arah ayahnya berada, ia hanya melihat batu nisan ayahnya yang bernama Edward Alderson. Lalu ia pun mendadak merasa sakit yang sama saat ia dijatuhkan oleh ayahnya saat berumur 8 tahun. Darlene mencoba menenangkan Elliot, tetapi ia tiba-tiba berperilaku aneh dan ingin mencoba meyakinkan dirinya jika hal yang baru saja ia alami tak nyata. Tetapi hal tersebut benar-benar adanya. Elliot lah yang membuat Mr. Robot sendiri. Elliot yang membuat khayalan ayahnya sendiri. Dan Elliot lah yang melakukan semuanya, termasuk membuat F Society. Akhirnya Darlene memutuskan kembali membawa Elliot ke New York. Sementara Angela kembali ke rumah ayahnya. Saat baru tiba di rumah ayahnya, tiba-tiba ia melihat Terry Colby beserta beberapa pengawalnya sedang berbicara dengan ayahnya. Angela pun bertanya apa yang sedang terjadi, dan ayahnya menyuruh ia untuk berbicara dengan Colby.
Saat berbicara, Angela mengatakan jika ia takkan tertarik apabila Colby ingin berbicara tentang kasus yang sedang ia perjuangkan. Namun Colby menjawab, bukan itulah tujuannya menghampiri Angela. Tujuannya menghampiri Angela adalah untuk menawarkan dirinya sebuah jabatan yang bisa menghasilkan gaji yang sangat besar. Tentunya pekerjaan yang selalu Angela impi-impikan. Dan iya, pekerjaan itu berada di perusahaan Evil Corp. Mendengar tawaran tersebut membuat Angela langsung marah. Bagaimana tak marah, kini Angela sedang berusaha menuntut perusahaan tersebut tentang skandal limbah beracun yang menewaskan ibunya. Tetapi, Colby menjelaskan jika hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan. Ia membandingkan hal tersebut dengan sebuah restoran fast food yang menyebabkan banyak orang diabetes. Intinya, semua pembisnis ingin menghancurkan dunia, dan suatu saat Angela pun akan mengerti apa yang ia maksud. Kemudian, Colby pun berpamitan pada Angela dan mengatakan jika tawaran itu masih ada. Lalu scene berpindah pada Darlene dan Elliot yang sudah kembali ke apartemennya. Di sana mereka berbincang tentang seluruh rencana yang Elliot rencanakan pada F Society, di mana rencana itu nyata dan akan terjadi. Namun, Elliot benar-benar tak menyangka jika itu semua adalah usahanya. Saat sedang berbincang, Darlene memutuskan keluar terlebih dahulu untuk membelikan obat yang Elliot butuhkan. Belum lama, Darlene pun pergi. Tiba-tiba Tyrell membuka pintu apartemen Elliot dan langsung menyuruhnya untuk diam. Ia lalu mengeluarkan sarung tangan medis miliknya dan mengatakan jika 2 hari yang lalu, ia mencekik seorang wanita hingga menewaskannya. Ia pikir akan merasa bersalah setelah apa yang ia lakukan, tetapi ia tak merasakannya. 10 detik pertama ia merasakan keanehan, tetapi setelahnya ia merasa puas setelah melakukan hal tersebut. Kemudian ia bertanya pada Elliot tentang rencana yang akan ia lakukan. Akhirnya Elliot pun membawa Tyrell ke markas F Society dan menjelaskan rencananya, di mana ia akan meretas server Evil Corp, Air Dream, dan Steel Mountain. Tyrell sangat takjub dengan apa yang Elliot kerjakan. Ia pun bertanya siapa saja yang terlibat dalam misi ini. Elliot menjawab, hanya aku. Lalu Tyrell membalas, sekarang kau dan aku. Tetapi ia tetap ingin mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan Elliot melakukan semua ini. Elliot hanya mengatakan, aku tak tahu, aku hanya ingin menyelamatkan dunia bersama. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.